Oke, kali ini saya akan mereview custom ROM yaitu Ceris Android 12.1 official di Poco X3 NFC. Oke, di sini saya memakai varian yang vanilla, jadi belum ada GApps-nya. Dan di sini saya menggunakan LED GApps sebagai custom GApps-nya. Oke, pertama-tama saya akan mereview launchernya. Untuk launchernya di sini memakai Ceris launcher. Untuk fitur di sini tidak banyak. Oke, selanjutnya saya akan mereview fitur yang ada di status bar. Dan ini fitur-fitur yang ada di status bar. Di sini ada refresh rate, ada kompas, dan beberapa fitur lainnya. Oke, dan ini aplikasi bawaan dari ROM ini, dan juga beberapa sudah saya install aplikasi tambahan. Dan ini untuk kameranya memakai kamera stok Android. Oke, selanjutnya ke pengaturan. Dan ini tampilan dan juga ikonnya. Oke, dan di sini hotspot WiFi-nya ada WPA 3 personal dan WPA 2 atau WPA 3 personal. Dan di sini ada WiFi band. Di sini ada 2,4 GHz dan 5 GHz. Oke, dan ini fitur-fitur yang ada di ROM ini. Di ROM ini fiturnya cukup banyak. Di sini ada internet speed. Di sini ada juga ikon 4G, ikon VoLTE, ada ikon WiFi, ada ikon gaya ikon WiFi, ada indikator roaming, ada ikon baterai di sini, ada item di status bar. Di sini ada juga setelan cepat. Di sini ada juga tema. Dan ini fitur yang cukup saya suka di ROM ini. Ada tata letak setelan. Di sini kalian bisa ubah menjadi AOSP, Ceris, Oxygen OS, Android 11 dan 12. Di sini ada tema gelap atau dark mode, dark tema. Di sini ada mesin monet. Dan di sini ada tema gelap. Di sini ada juga font yang bisa kalian ubah. Di sini ada paket icon. Ini icon di status bar, kalian bisa ubah ini sesuka kalian.
ada juga bentuk icon, ada juga gaya icon sinyal. Ini untuk mengubah icon sinyal dari SIM. Di sini ada juga gaya icon WiFi. Oke, di sini ada juga tombol, ada navigasi sistem, ada 3, yaitu navigasi gestur, navigasi 2 tombol, dan navigasi 3 tombol. Dan ini fitur-fitur lainnya. Di sini ada juga animasi yang bisa kalian ubah. Di sini ada gaya animasi. Dan ini ada juga fitur di lock screen atau layar kunci. Di sini ada juga menu tombol daya, ada juga opsi mulai ulang lanjutan. Ada juga fitur di notifikasi. Dan ini lainnya, ada animasi pengisian, ada ruang game, ada penyimpanan Google Foto tanpa batas. Dan ini ada juga buka kunci FPS yang lebih tinggi dalam game. Dua fitur ini cukup penting bagi saya, penyimpanan Google Foto tanpa batas dan buka kunci FPS yang lebih tinggi dalam game. Oke, dan ini bantuan yang kalian bisa hubungi developer dari ROM ini. Jadi di ROM ini fiturnya cukup banyak. Oke, selanjutnya fitur-fitur yang ada di tampilan. Di sini ada kecerahan adaptif, ada tema gelap, ada ukuran tampilan, ada ukuran font, ada wallpaper zoom effect, ada cahaya malam, ada juga warna yang bisa kalian sesuaikan warna layarnya. Di sini ada juga putar layar otomatis, ada kecepatan refresh rate minimum 60 sampai 120 Hz. Ada juga di sini fitur smooth display. Dan di bawahnya ada beberapa fitur lainnya. Di sini ada juga aplikasi refresh rate. Jadi kalian bisa atur refresh rate-nya saat membuka game. Contohnya Mobile Legends saya atur sebagai ekstrim 120 Hz. Ada juga fitur LCD fitur. Oke, selanjutnya fitur-fitur yang ada di aplikasi. Di sini ada aplikasi default, ada game space dan lainnya. Di ROM ini juga kalian bisa menonaktifkan data seluler atau penggunaan data seluler di aplikasi. Di sini ada juga notifikasi. Ini fitur-fitur bawaan dari Android 12. Oke, dan di sini penggunaan baterai. Dan ini penggunaan baterai di sini saya menggunakan untuk sosial media saja. Bermain game cuma sebentar saja. Di sini saya bermain atau membuka TikTok selama 1 jam, 47 menit, menghabiskan 9%. Dan di sini saya bermain Mobile Legends selama 8 menit, menghabiskan 5%. Dan ini saya bermain COC
selama 41 menit menghabiskan 5%. Oke, di room ini cukup lumayan hemat baterainya. Oke, dan ini fitur-fitur suara dan getaran. Ada clear speaker, ada Mi Sound, dan beberapa fitur lainnya. Dan di sini ada fitur aksesibilitas. Di sini ada penyesuaian audio dan beberapa fitur lainnya. Oke, dan ini gestur ada 3. Di sini ada juga thermal profile dan game. Jadi ini kalian bisa atur thermalnya. Di sini misalnya Mobile Legends, thermalnya saya atur sebagai gaming. Oke, dan di sini build yang saya pakai ini Ceris versi Android 12.L, dan ini versi Cerisnya 3.9, dan ini kernel bawaannya Stormbreaker, dan ini Android Security Pack-nya 5 Juli 2022, dan ini build dari room ini. Oke, selanjutnya ke skor Antutu. Oke, dan ini skor Antutu dari room ini mendapatkan 348.000, hampir 350.000. Dan di skor segini tentunya cukup bagus room ini di skor Antutu. Oke, selanjutnya skor Geekbench. Dan ini skor Geekbench-nya single core mendapatkan 528, untuk multicore mendapatkan 1564. Dan di skor segini di Geekbench cukup tinggi, single core maupun multicore. Dan untuk melakukan tes performa lebih akurat Geekbench daripada Antutu. Dan saya bermain game Mobile Legends juga cukup bagus di room ini. Oke, selanjutnya ke penggunaan RAM. Dan ini penggunaan RAM-nya terpakai 4.7 dan tersisa 800 MB. Dan ini tentunya cukup berat di room ini penggunaan RAM-nya, dan buat multitasking juga tidak bagus karena berat. Dan ini hanya tersisa 800, tentunya kurang. RAM varian 6GB. Dan ini temperatur baterainya 39 Celcius di siang hari dengan cuaca cerah, jadi cuacanya panas di siang hari. Dan ini baterainya atau temperatur baterainya 39 Celcius, jadi di room ini cukup dingin, tidak sampai 40 Celcius. Oke, jadi kesimpulannya dari room ini, untuk penggunaan game room ini cukup bagus dan sudah saya coba
untuk bermain game dan rata kanan dengan refresh rate ultra dan grafik ultra, tetapi cukup lancar saya bermain game Mobile Legends. Dan untuk stabilan di sini cukup stabil. Saya menemukan beberapa masalah, yaitu biasanya launchernya force close atau tiba-tiba berhenti. Oke, untuk dari segi fitur, ROM ini cukup banyak fitur-fiturnya dan cukup penting. Dan fiturnya juga cukup beda dibandingkan dengan ROM lain atau fitur-fitur baru di ROM series ini. Dan untuk penggunaan baterai di sini cukup awet di ROM ini walaupun memakai kernel Stormbreaker. Dan kernel ini biasanya di ROM lain boros, karena ROM ini untuk performa menurut saya. Dan Stormbreaker ini di ROM ini cukup hemat baterainya. Dan untuk suhu baterai juga tidak panas walaupun bermain game, cukup dingin.